Menurut kalian, apakah mungkin jaringan blockchain kena hack atau diretas? Apakah kalian tahu bagaimana sistem keamanan data yang ada di dalam blockchain? Dalam dunia digital, sangat penting dalam membuat sebuah keamanan data. Apabila keamanan data tersebut diretas atau ada penyusup, maka akan ada banyak kerugian yang ditimbulkan, baik dari biaya maintenance dan perbaikan sistem, ataupun kerugian dalam bentuk kurangnya kepercayaan dari pengguna terhadap sistem yang kita gunakan. Untuk blockchain sendiri, yang sudah digunakan oleh banyak orang, juga dapat mengundang para hacker untuk meretas sistemnya. Pada video sebelumnya yang berjudul Pengenalan Blockchain untuk Pemula, sempat saya singgung mengenai jenis-jenis jaringan blockchain. Kalau kalian belum menonton, silakan klik link yang ada di pojok kanan atas saya. Mari kita bahas keamanan blockchain itu sendiri. Let's start. Untuk mengetahui keamanan dalam sistem blockchain, kalian harus tahu jenis jaringan blockchain yang kalian gunakan. Jenis jaringan akan menentukan privilege dari penggunanya dan batasan akses data. Jaringan blockchain sendiri dibagi menjadi dua secara umum ya, yaitu pertama jaringan private, di mana dalam jaringan private biasanya digunakan untuk kepentingan perusahaan atau organisasi secara internal. Di dalam jaringan ini, terdapat seseorang yang bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan akses informasi pada setiap pengguna di dalam jaringan, atau sebaliknya dapat mencabut akses informasi tersebut. Kedua, jaringan publik. Untuk jaringan publik bersifat open public dan siapapun boleh ikut kapanpun, dan peserta dalam jaringan publik dapat bersifat anonim atau tidak menggunakan identitas asli. Kedua jaringan blockchain tersebut sama-sama bersifat decentralized atau terdesentralisasi, dan data yang terbentuk di dalam masing-masing blok akan terenkripsi dalam kriptografi yang bersifat immutability atau kekal. Data yang sudah terenkripsi di dalam blok tidak dapat diubah melalui satu komputer saja, karena untuk mengubah data transaksi tersebut harus disetujui oleh semua anggota dalam komunitas blockchain tersebut. Mekanisme ini membuat data di dalam jaringan blockchain sangat aman. Namun, tidak menutup kemungkinan akan terjadinya hacking. Terdapat beberapa kemungkinan dan contoh sistem yang dapat diretas oleh hacker, antara lain 51% attack. 51% attack adalah bentuk serangan yang terjadi di dalam blockchain. Serangan ini umum terjadi pada jaringan yang menggunakan validasi data POW atau Proof of Work, contohnya Bitcoin. Serangan ini dilakukan oleh satu atau sekelompok miner yang dapat mengendalikan lebih dari 50% proses mining di dalam jaringan. Para hacker akan melakukan cara untuk menggagalkan transaksi dan memicu double spending atau kondisi di mana cryptocurrency dipalsukan atau digandakan. Salah satu contoh kegiatan yang dilakukan oleh hacker ini adalah mengirimkan koin yang sama pada beberapa orang berbeda. Orang pertama yang mendapatkan koin tersebut akan terlihat pada jaringan publik. Hacker juga mengirimkan koin yang sama pada orang kedua, dan dengan kontrol yang besar dimiliki hacker dapat membuat transaksi dari blok orang kedua tidak muncul pada jaringan publik. Secara bersamaan, hacker juga membuat transaksi ganda dari orang pertama dan kedua dan tidak dimunculkan dalam jaringan blockchain. Di saat transaksi orang pertama sudah tervalidasi dalam blockchain, hacker akan menampilkan transaksinya ke seluruh jaringan, sehingga transaksi orang pertama yang sudah valid akan dibatalkan. Mining power yang besar dapat membuat hacker mempunyai akses untuk memunculkan blockchain yang lebih panjang dari aslinya. Kasus 51% attack pernah terjadi pada tahun 2018 pada Bitcoin Gold. Para hacker yang menguasai komunitas jaringan Bitcoin Gold berhasil melakukan double spending hingga 18 juta dolar US dalam waktu beberapa hari saja. Kedua, routing attack. Routing attack adalah peretasan sebuah blockchain dengan menyusup pada blok yang lebih kecil, kemudian disambungkan ke sistem milik hacker dan digunakan untuk mengambil keuntungan dari peretasan ini. Ketiga, peretasan endpoint dari blockchain. Endpoint dari blockchain adalah media yang digunakan pengguna untuk berinteraksi dengan blockchain, seperti aplikasi yang digunakan untuk mengakses jaringan blockchain. Hacker dapat meretas melalui aplikasi atau dapat melakukan penipuan dengan menggunakan aplikasi tersebut. Contoh kasus ini adalah aplikasi Bitscam dan CloudScam yang menipu 93.000 pengguna Bitcoin dan Ethereum. Dua aplikasi ini mengklaim dapat menambang koin dan dapat melakukan transaksi dengan layanan cloud mining. Cloud mining adalah proses mining jarak jauh dan tidak harus mengelola perangkat keras secara langsung. Namun, Bitscam dan CloudScam memalsukan kegiatan mining dan layanan transfer, sehingga banyak miner yang kehilangan ribuan dolar akibat menggunakan aplikasi ini. Keempat, vendor risk. Vendor risk merupakan permasalahan yang disebabkan dari ketidaksiapan perusahaan yang menjadi pihak ketiga dalam membantu sebuah proyek di dalam blockchain. Ketidaksiapan ini dapat diidentifikasikan dari kontrol keamanan yang masih lemah. Terdapat kode dari programan yang cacat ataupun dari kerentanan perangkat dari masing-masing pengguna terhadap peretasan. Kelima, kebocoran transaksi.
Blockchain yang memiliki transparansi data transaksi dan bersifat publik dapat memicu terjadinya kebocoran transaksi. Kebocoran transaksi dapat terjadi akibat dari transaksi yang dapat menghubungkan dan membuka alamat transaksi dari pengguna yang sama saat melakukan transaksi yang berbeda. Untuk mencegah kebocoran ini, maka beberapa blockchain mengembangkan dan menyediakan beberapa input dan output transaksi yang berbeda untuk pengguna, sehingga data transaksi tidak bisa di-tracing dan di-mapping seperti sebelumnya. Keenam, phishing attack. Phishing attack dapat berupa kiriman email kepada individu atau organisasi dari jaringan blockchain yang digunakan dan memaksa penerima untuk memberikan informasi pribadi atau mengunjungi website yang terdapat malware. Dapat juga berupa pembajakan situs website resmi dengan membuat domain palsu dari website resmi tersebut, sehingga korban yang tertipu akan memasukkan data pribadi mereka yang kemudian akan diretas oleh hacker, dan dapat berupa extension pada web browser yang dipalsukan oleh hacker. Bentuk peretasan dapat terjadi kapanpun dan dimanapun. Bagi kalian yang menggunakan blockchain, jangan khawatir, karena jumlah kasus peretasan untuk blockchain sangat sedikit, bahkan sangat jarang. Oleh karena itu, jangan ragu untuk menggunakan blockchain. Perlu di-disclaimer juga, untuk resiko peretasan yang kita bahas sekarang adalah masalah terkini yang mungkin dan pernah terjadi. Dengan perkembangan teknologi dan perbaikan yang selalu dilakukan oleh sistem blockchain, memungkinkan ke depan masalah peretasan yang kita bahas mungkin tidak akan muncul lagi. Agar kalian terhindar dari penipuan atau hal semacamnya, saya merekomendasikan kalian bergabung ke komunitas Indonesia Blockchain Society atau IBS melalui link yang ada di kolom deskripsi, di mana nantinya teman-teman bisa berdiskusi bersama saya atau member lainnya. Apabila kalian ada hal yang kurang dipahami dari topik yang baru kita bahas tadi, boleh banget share di kolom komentar ya. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini kalau kalian merasa video ini bermanfaat ya. Tetap stay tune terus di channel ini karena akan semakin banyak video menarik lainnya seputar blockchain. See you in the next video guys.